Kadang di Indonesia pun juga terjadi rasisme. Shalom. Pada hari ini kembali sama dengan kami dalam sesi ngobrol bareng. Kali ini kita mau bahas yang lagi rame nih teman-teman, masalah rasisme. Sebetulnya nggak cuma terjadi di luar negeri ya Om ya. Kadang di Indonesia pun juga terjadi rasisme. Nah, kali ini kita mau bahas itu bersama dengan Om Jamie. Kita mau bahas bagaimana sih rasisme itu dalam pandangan Kristen ya Om ya. Dari Alkitab tentunya. Tanpa berlama-lama, kita mau dengerin langsung. Silakan Om. Ya, terima kasih Mbak Gen. Saudara-saudara sekalian, rasisme itu sendiri kita harus paham bahwa adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia, dan itu menentukan pencapaian budaya dan individu. Di sini kita melihat akibat dari rasisme itu ada semacam merasa superior atau merasa memiliki hak lebih daripada orang lain. Nah, efek daripada rasisme ini biasanya kita mulai menyerang pribadi. Contoh kalau gambar ini ya, ini gambar manusia. Kita kalau orang ras, dia bisa melihat dari warna kulitnya, pakaian apa yang dipakai, apa yang dikenakan di kepala, apa yang dikenakan di kaki. Itu bisa menjadi suatu serangan untuk rasisme bangkit. Nah, contoh yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, bulan lalu, di tahun 2019, orang Papua, orang Indonesia Timur. Nah, itu dikatakan seperti monyet. Nah, ini kan juga sangat tidak baik. Jadi, kalau kita melihat saat ini di Amerika terjadi demo besar-besaran karena masalah rasisme, orang kulit hitam seolah-olah diperlakukan buruk oleh seorang polisi berkulit putih. Nah, itu akibatnya saat ini fatal. Amerika goncang karena demo besar-besaran di mana-mana. Jadi sahabat muda, saudara-saudara sekalian, rasisme ini sebenarnya berakar dari 3 pokok penting kalau kita lihat dalam sejarahnya. Yang pertama, keluarga. Ini akibat buruk yang dibangkitkan di dalam rasisme itu karena didikan keluarga. Yang kedua, situasi sosial atau di mana kita hidup. Itu kalau tidak menekankan bahaya rasisme itu bisa menimbulkan bahaya laten seperti yang terjadi di Amerika. Kemudian yang berikut, adat istiadat. Seringkali kita lupa bahwa semua manusia, semua yang diciptakan Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Sehingga kita harus punya pola pikir yang betul-betul tidak rasis. Memandang orang hanya karena warna kulit berbeda, kita menganggap dia ya jauh lebih rendah dari kita. Atau cara dia berpakaian, atau cara dia tutur kata, itu bisa saja kita rasis. Kalau diilustrasikan seperti pohon ini ya mungkin taruhlah ini pohon pepaya. Agak kecil ya. Ya, nanti editor minta tolong ya editor ya. Nah, ini contoh pohon ini. Nah, rasisme itu biasanya dari kecil. Dia bertumbuh menghasilkan buah. Nah, buah ini kalau misalkan masyarakat atau keluarga, tadinya yang rasis ini orang tuanya mungkin. Akhirnya rembet ke generasi selanjutnya. Merembet terus karena tidak diputus mata rantainya. Terus berkembang saja. Ya tadi yang kita bilang, ada keluarga, ada pemerintah, ada adat istiadat. Jadi kalau ini dipelihara, ini bahaya. Nah, kita punya satu sumber, yaitu Alkitab, yang bisa memutus mata rantai rasisme. Di dalam Alkitab, di peristiwa Keluaran, itu ada peristiwa rasisme, di mana bangsa Israel atau orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh pada masa itu ditindas. Saya baca untuk kita Keluaran pasal 1 ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah, kenapa orang Israel ini ditindas? Itu pertanyaannya. Karena mereka ini sudah tidak punya lagi figur seorang Yusuf yang waktu itu memerintah di Mesir. Begitu Yusuf ini meninggal, diganti dengan raja yang baru, orang-orang Israel yang adalah keturunan Yakub, yang adalah anak cucu dari Abraham, itu diperbudak. Jadi rasis nih orang Mesir. Mereka, wah ini orang Israel ini bahaya, artinya mereka tindas. Mereka betul-betul tindas dan ingin habiskan. Itu kelihatan di ayat 17 dari Keluaran pasal 1. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Apa yang dilakukan oleh bidan-bidan ini? Di ayat di atas dijelaskan bahwa si Firaun ini suruh kepada bidan-bidan, kamu kalau ketemu si orang Israel, kalau dia melahirkan anak laki-laki itu dibunuh aja. Nah, peristiwa inilah yang nanti akan melahirkan si Musa ini. Jadi rasis ini bukan hanya baru terjadi hari-hari ini atau beberapa abad yang lalu, tapi ini sudah sekitar 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu udah ada rasisme ya? Iya, jadi sebelum Tuhan Yesus, 2000 tahun sebelum Yesus, dan sesudah Yesus sampai hari ini kita masih ada rasis. Nah, ini harus kita putus mata rantai ini. Kira-kira bagaimana jawaban
orang Kristen untuk memutus mata rantai? Bisakah memakai tameng, memakai pedang, memakai kecerdasan manusia? Tidak bisa. Ada di firman Tuhan. Kita lihat Matius pasal 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari peturi? Ini pernyataan Yesus mengenai ajaran sesat. Nah, mengapa saya kutip ayat ini bagi kita? Karena Tuhan berkata dari buahnya lah orang akan mengenal kita. Nah, kalau kita pengikut Kristus, harusnya kita mau belajar dari apa yang Yesus lakukan kepada seorang perempuan Kanaan. Matius pasal 15 mulai dari ayat 21 sampai 28. Ini berbicara tentang seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini perempuan yang tidak percaya Tuhan begitu. Kita tahu orang Kanaan ini penyembah berhala dan dewa di sana sungguh disembah. Jadi begitu Yesus melayani seorang perempuan Kanaan, Yesus tidak rasis di sana. Yesus bilang di sini, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tidak rasis terhadap orang Kanaan, karena Yesus ini adalah golongan orang Israel. Yesus ini adalah keturunan Daud. Nah, keturunan Daud ini adalah keturunan yang dimana kalau kita lihat tadi ke masa Keluaran, di mana bangsa Israel ditindas oleh Firaun. Nah, kita tahu bahwa salah satu ciri khas orang Kanaan adalah suka menindas. Tapi Yesus tidak membalas. Di sini Yesus sungguh-sungguh hanya diam saja. Malah Yesus berjawab, tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus di sini memakai gambaran roti dan melemparkan makanan roti tadi kepada yang tidak patut menerima roti itu. Disinilah menunjukkan bahwa kedewasaan Kristen itu sangat tinggi. Saya dan saudara-saudara sekalian, sahabat muda, kita diajarkan untuk tidak rasis seperti Yesus. Kita bisa memakai dua pola. Pola pertama berdiam diri, tidak membalas. Pola kedua mengabaikan. Ya, jadi tidak mau terlibat aktif di sana. Jadi bukan berarti kita tidak ada di situ. Kita tahu ini rasis, tapi kita abaikan dan kita tidak ikut terlibat di dalam rasis itu. Karena kalau kita aktif terlibat, maka kita terjerumus di dalam peristiwa fisik. Seperti yang di Amerika, seperti yang di 4.000 tahun yang lalu, itu dampaknya luar biasa. Sudah tidak bicara agama lagi di sana. Ini kan fatal bagi. Hanya gara-gara peristiwa rasisme tadi, merasa lebih superior dari orang yang lain. Nggak cuma Indonesia ya Om ya, bahkan orang Kristen pun kan macam-macam ya Om ya. Ada orang Tionghoa, orang Jawa, ada orang Papua. Apalagi kita anak-anak muda nih Om, yang egoisnya masih tinggi. Pasti ada beberapa anak yang kadang membedakan. Mungkin ada tips Om biar kita tetap mengasihi meskipun berbeda gitu. Saya kira kita harus kembali melihat apa itu panggilan sebagai orang Kristen. Jadi kita boleh bangga menjadi suku tertentu, menjadi suku Jawa, suku Tionghoa, suku Indonesia Timur, atau menjadi orang luar negeri mungkin. Tapi sekali lagi semuanya itu adalah sifatnya sementara. Kekristenan menjanjikan kehidupan yang akan datang. Nah, kehidupan yang akan datang itu jangan sampai diputus hanya karena kita rasis. Karena sekali lagi Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita rasis, kita agak sulit mengasihi orang lain bagi kita. Kita merasalah, dia bukan keluarga saya kok, dia bukan suku saya kok, dia bukan agama saya kok. Padahal Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau ada teman kita yang susah, harusnya kita belajar untuk menolong. Agamanya apa? Itu urusan kedua. Yang penting saya menolong, karena itu perintah firman Tuhan. Kita harus mengasihi, berbuat baik. Semoga tidak ada rasisme lagi ya Om ya, apalagi di Indonesia, apalagi di dalam kekristenan sendiri, apalagi dalam gereja. Jangan, nggak boleh. Apalagi dalam komunitas kita. GMG, GTC, jangan. Tapi kami yakin dan percaya nggak ada ya Om ya. Jangan ada. Mari kita terus bersatu bergandeng tangan, karena kita Efesus berkata, kita ini adalah tubuh Kristus bagi dia. Yesus adalah kepala, kita ini adalah tubuh. Kita saling memperlengkapi. Mungkin kita ada yang posisi jadi tangan. Tidak ada yang mau posisi jadi kaki karena dipijak-pijak. Tapi saya mau pilih jadi yang keset, jadi kaki. Karena sama, itu juga tubuh Kristus. Jadi marilah kita saling melengkapi, sehingga apa yang Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, kita adalah umat Allah, itu membuktikan bahwa kita tidak rasis. Karena kita mengasihi dan berbuat apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, apapun suku kita, dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, Tuhan kita sama. Sekian teman-teman topik hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. See you in the next video. Tuhan Yesus memberkati. Kami berbeda, suku dan
dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama.